Shalom Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada semua. Kiranya kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Pada saat ini kita diperhadapkan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Ulangan pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang kami puji dan yang kami sembah, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan tetap memberikan kami kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang. Pada saat ini ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu, karena Tuhan sepanjang kehidupan kami, Tuhan senantiasa menolong dan melindungi kami, sehingga kami dapat melewati setiap rintangan-tantangan daripada kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran dari sabda firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, ketika kami membaca dan merenungkannya, firman-Mu itu nantinya menjadi suluk pelita, terlebih-lebih menjadi pedoman hidup kami ketika kami menjalani kehidupan kami tiap hari. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirman-Lah bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab kita yaitu terambil dari kitab Ulangan pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 dengan judul perikop 3 hari raya utama. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya 7 hari lamanya. Engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya. Ini roti penderitaan. Sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir, maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya. Dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di sana, di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Dan pada hari yang ke-7 harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya tiap hari. Amin. Baik, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama tercatat ada beberapa hari raya yang harus diperingati oleh bangsa Israel. Salah satunya adalah mereka memperingati hari keluarnya mereka dari tanah perbudakan Mesir, yaitu Paskah. Paskah dalam Perjanjian Lama yaitu mengingat kembali peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dan juga tentang kematian anak-anak sulung, yaitu tulah yang diberikan Tuhan. Tetapi bagi rumah-rumah orang Ibrani itu dilewati oleh Tuhan, karena di atas ambang pintu mereka sudah diberi tanda bahwa itu adalah tanda orang Ibrani atau orang bangsa Israel.
Pada peristiwa itulah setiap tahunnya bangsa Israel itu diwajibkan untuk mengadakan penyembelihan untuk korban Paskah. Dan tempatnya pun sudah dipilih oleh Allah. Orang Israel telah keluar dari Mesir dalam kondisi perbudakan berat dengan tergesa-gesa. Dalam ketergesa-gesaan itu mereka dapat menyaksikan pertolongan Tuhan yang ajaib di tengah ketidakberdayaan mereka. Sekarang kondisi mereka mulai aman dan nyaman. Tuhan memerintah mereka untuk merayakan kembali peristiwa keluaran itu sebagai Paskah. Yang pertama, mereka harus menyembelih kambing, domba, lembu, sapi sebagai lambang pengorbanan darah yang menebus mereka. Dan yang kedua, mereka harus makan roti penderitaan, yaitu roti yang tidak beragi selama 7 hari untuk mengingatkan mereka akan peristiwa keluaran dari Mesir. Selama 6 hari mereka tidak boleh bekerja. Tetapi pada hari ke-7 mereka berkumpul bagi Tuhan. Korban Paskah hanya boleh dipersembahkan, dimakan, dimasak di tempat dan waktu yang Tuhan tentukan dan harus dihabiskan hari itu juga. Pemusatan ibadah di tempat yang dipilih Allah ini bertujuan agar umat tidak memiliki hati dan sikap yang bercabang. Melalui merayakan Paskah itu, hati, pikiran, dan jiwa umat ditunjukkan hanya kepada Allah saja yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Yang kedua, bangsa Israel diingatkan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan jalan Tuhan dan tetap sesuai dengan berbagai ketetapan, peraturan dan hukum yang ada pada saat itu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan meminta agar Israel merayakan beberapa hari perayaan besar dengan tujuan mengingatkan mereka akan masa lalu mereka. Masa lalu kelam yang sudah dilewati, yang sudah dirasakan oleh bangsa Israel. Mereka tidak boleh lupa akan keberadaan dahulu. Mereka sebagai budak dan harus pergi tergesa-gesa. Perintah Tuhan ini menyenangkan karena diminta untuk bersukaria dengan sungguh-sungguh selama 7 hari. Dalam sukacita tersebut Tuhan ingin Israel menyadari keberadaan dirinya sehingga merendahkan hati di hadapannya. Tuhan juga ingin umatnya pada saat ini menikmati sungguh-sungguh apa yang sudah diberikannya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kadangkala ketika kita sudah dalam posisi aman dan nyaman, kita melupakan tentang hal-hal yang membuat kita dapat bertahan dan bangkit. Dan oleh sebab itu, Allah mengingatkan kembali kepada bangsa Israel dan kepada kita agar tidak tinggi hati dan tetap mengingat kebaikan Tuhan. Karena tanpa adanya keterlibatan Tuhan dalam kehidupan ini, mungkin semua akan hanya menjadi kesia-siaan atau malahan tidak berhasil. Dan juga melalui nas ini mengajarkan kita bahwa memberi yang terbaik dengan penuh kesetiaan, dengan penuh sukacita, karena Ia terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk kita. Jangan pula ketika kita mengingat setiap hal yang mungkin menyakiti hati kita di masa lalu, membuat kita menjadi terpuruk, membuat kita menjadi merasa tidak nyaman. Tetapi jadikan itu suatu pelajaran
suatu pengingat bagi kita bahwa masa lalu itu membuat kita mengingat Tuhan di dalam segala hal. Karena tanpa keterlibatan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, mungkin saja kita tidak mampu melewati setiap hal yang kita alami. Ingat masa lalu, rendahkan diri, tetap nikmati berkat Tuhan dengan sukacita bersama sesama kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, menghibur kita, dan terlebih-lebih mengingatkan kembali kilas balik karya besar yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Amin untuk firman Tuhan. Sobat BSJD, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu yang terus mengingatkan kepada kami, agar kami selalu setia kepada Tuhan. Kesetiaan dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami setiap hari. Tuntunlah kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang setia ya Tuhan. Apapun keadaan kehidupan kami, tidak berpaling dari Engkau, tidak menjauh dari firman-Mu, tetapi setia untuk melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Sehingga dengan demikian kami meyakini bahwa sukacita akan terus menjadi bagian dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Putra Tunggal Bapa, kami mengucap syukur. Amin.